Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bertemu lagi dengan gue di channel Pojok Kartel. Kali ini gue akan membahas alur cerita film yang berjudul Fetih 1453. Film ini diangkat dari kisah nyata tentang pertempuran pasukan muslimin yang dipimpin oleh Sultan Muhammad Al-Fatih dalam memperebutkan kota Konstantinopel yang awalnya dikuasai oleh umat Katolik dari kerajaan Bizantium. Sebelum gue mulai, buat kalian yang suka dengan alur cerita film pertempuran Islam seperti ini, silahkan tekan tombol subscribe-nya dan nyalakan lonceng notifikasinya. Oke lah, stop balas chat dari debt collector pinjol karena kita akan memutar intronya. Film diawali pada tahun 1451. Saat ini kita diperkenalkan oleh seorang sultan yang bernama Sultan Muhammad Al-Fatih atau biasa dikenal dengan nama Sultan Mehmed II, yang pada kala itu sedang berlatih pedang bersama dengan sahabat dekatnya yang bernama Ulubatli Hasan. Lantas pada saat itu tiba-tiba dia diberitahu tentang kematian ayahnya yang bernama Sultan Murad II. Sehingga dia pun langsung bergegas mendatangi jenazah sang ayah untuk memberikan penghormatan terakhir. Di sini Sultan Mehmed berjanji kepada ayahnya bahwa dia akan mempersatukan seluruh negeri serta membangun kerajaan Ottoman menjadi lebih besar lagi. Sampai pada akhirnya Sultan Mehmed II menjadi seorang raja di kerajaan Ottoman. Lantas Sins pun berpindah ke kota Konstantinopel, yang pada kala itu kabar kematian dari Sultan Murad II langsung terdengar oleh sang raja Konstantinopel. Lantas hal itu membuat para petinggi di sana merasa khawatir jikalau di era Sultan Mehmed II akan meneruskan penyerangan seperti di era ayahnya dahulu. Lantas untuk mengantisipasi, mereka pun langsung memberikan nasihat kepada sang raja agar memerintahkan utusan untuk mengirimkan surat perdamaian dengan beberapa syarat tertentu. Gibi şehrimizi kuşatmasından korkuyor anlaşılan. Ama o Deccal'in ta kendisi. Mehmet bizim barışsever siyasetimizle tanır. Şimdi elimizde daha güçlü bir sultan adayı. Beralih ke kota Vatikan, yang saat itu kabar kematian Sultan Murad II sudah ramai diperbincangkan di sana. Singkat cerita, utusan dari Konstantinopel sudah tiba di kerajaan Ottoman untuk memberikan surat perdamaian. Setelah Sultan Mehmed membaca isi surat perdamaian itu, dia pun langsung menerima tawaran tersebut, meskipun isi dalam surat perjanjian itu wajib menaikkan jumlah tunjangan upeti. Pada malam harinya, di saat Sultan sedang tertidur, tiba-tiba dia pun mengalami sebuah mimpi buruk yang sedang terjebak di sebuah labirin. Sampai pada akhir mimpinya, Sultan Mehmed bertemu dengan kakek buyutnya yaitu Utsman Ghazi, yang merupakan pendiri kerajaan Ottoman. Sang kakek buyutnya pun percaya bahwa di bawah kepemimpinan Sultan Mehmed II akan menciptakan sebuah perdamaian, terutama di kota Konstantinopel, dalam menyatukan kembali kerajaan-kerajaan yang sebelumnya sudah terpecah belah. Kastinizi anladım sanırım sultanım. Halil Paşa, senden de Yeniçeri'nin teçhizatı. Setelah mendapatkan mimpi itu, Sultan Mehmed kemudian memerintahkan sejumlah pekerja di dermaga untuk membuat 100 kapal dalam jangka waktu 1 tahun lamanya, dikarenakan kapal itu akan dia gunakan untuk menyeberangi lautan menuju ke kota Konstantinopel. Di sisi lain, alih-alih menginginkan sebuah perdamaian, namun secara diam-diam sang raja Konstantinopel menyusun rencana untuk memerangi kerajaan Ottoman. Dan pada akhirnya berita tersebut didengar langsung oleh seorang mata-mata suruhan Ulubatli Hasan. Singkat cerita, pada saat itu prajurit Konstantinopel ingin mengirimkan surat bantuan kepada sekutunya, dan di saat itulah Ulubatli Hasan langsung menghabisi mereka semua. Akibat perjanjian perdamaiannya dipermainkan, Sultan Mehmed II kemudian memilih untuk menghapus hubungan bersama dengan kota Konstantinopel. Lantas dia pun memberikan tugas kepada sang menteri Ottoman agar membangun sebuah benteng pertahanan karena tidak lama lagi mereka akan berperang. Karadeniz'den gelen tüm gemileri kontrol edebileceğiz. Taş gönderin! Tibalah kita pada bulan April tahun 1452. Di sana kita diperlihatkan kepada para penduduk kota Ottoman yang mulai bergotong royong.
Namun pergerakan mereka sudah terdengar langsung oleh Raja Konstantinopel. Lantas dia pun memerintahkan menterinya untuk membuat sebuah senjata meriam. Pada malam harinya, sang raja pun mengirimkan sebuah surat ancaman agar Sultan Mehmed menghentikan proyek pembangunan tersebut. Namun hal itu tidak membuat Sultan Mehmed gentar sedikit pun. Bahkan dia memilih untuk melanjutkan pembangunan tersebut meskipun Konstantinopel memeranginya dengan pasukan penuh. Singkat cerita, perang pertama antara pasukan Ottoman dan pasukan sekutu Konstantinopel pun dimulai. Dan pada akhirnya perang pertama itu langsung dimenangkan oleh pasukan Ottoman. Mendengar kabar tentang kekalahan Konstantinopel, sang menteri Konstantinopel yang bernama Notaras, dia pun langsung mulai mengancam dan menyuruh seorang perancang senjata hebat yang bernama Urban untuk membuat meriam raksasa dalam jumlah besar secara paksa. Menyadari kalau keselamatannya telah terancam, membuat Urban bersama putrinya yang bernama Hera memutuskan untuk lari dari kota Konstantinopel. Tetapi sayangnya rencana mereka digagalkan oleh sejumlah pasukan Konstantinopel. Dan beruntungnya mereka dapat diselamatkan oleh Ulubatli Hasan. Lantas dia pun membawa mereka berdua menuju ke kerajaan Ottoman. Sesampainya di kerajaan Ottoman, Hera menceritakan tentang kisah masa lalu saat tentara salib membantai desanya dahulu. Karena seperti yang kita ketahui bahwa kota Konstantinopel dengan julukan kota emas itu sudah berkali-kali ingin direbut oleh beberapa kerajaan besar. Beberapa hari kemudian, secara sukarela Urban dan Hera pun mulai membuat sejumlah meriam untuk melawan pasukan Konstantinopel dan juga beberapa aliansi yang lainnya. Sehingga pada akhirnya beberapa kapal dan meriam pun sudah dipersiapkan untuk menuju ke kota Konstantinopel. Singkat waktu terlihat ratusan ribu pasukan Ottoman sudah sampai di perbatasan Konstantinopel. Sementara itu, sang raja yang mengetahui kalau pasukan Ottoman sudah sampai di perbatasan, dia pun mulai memberikan semangat perang kepada seluruh pasukannya. Tarihin en şanlı ve en güçlü surlarını dinsiz Türkler için o gün geldiğinde Singkat cerita, strategi antara kedua pasukan pun mulai dirancang. Sultan Şahabettin Paşa, sipahilerini tek tutun, siz ve atlı birlikler. Dan pada bulan April tahun 1453, kedua pemimpin antara Sultan Mehmed dan Raja Konstantinopel pun mulai berunding. Namun perundingan itu berjalan alot, sehingga pada akhirnya perang pun akan segera berlangsung. Hakanlar! Pada hari kelima, di sana Sultan Mehmed memerintahkan untuk sebagian pasukan yang dipimpin oleh Mustafa agar membuat sebuah terowongan menuju ke jalan kota Konstantinopel. Namun di saat pembangunan terowongan tersebut akan mencapai tahap akhir, tanpa mereka duga sebuah kayu penyangga pun tiba-tiba patah. Dikarenakan panik, mereka pun memilih untuk meledakkan diri agar kematian mereka semua tidak sia-sia. Çabuk boşaltın! Hadi acele! Çabuk! Bırakmayacağım sizi orada seni! Boşuna ölmüş olmuş. Allahu Ekber! Memasuki hari ke-12, penyerangan pun masih terus berlangsung. Akan tetapi benteng Konstantinopel masih belum juga dapat ditaklukkan.
Memasuki hari ke-28, pasukan Ottoman pun telah banyak yang gugur. Akibat kekalahan yang terus-menerus mereka alami, para petinggi Ottoman pun menyarankan kepada Sultan Mehmed II untuk segera menghentikan peperangan tersebut. Durdurun şu gemileri! Gitmeyelim! Pada saat ambang keputusasaan, tiba-tiba seorang Syekh mendatangi tempat peristirahatan sang sultan. Syekh itu menenangkan sang sultan dan mengajaknya untuk berziarah ke makam Abu Ayyub. Setelah berziarah, sang sultan mulai menyemangati para pasukannya kembali merebut kota Konstantinopel. Sabah olduğunda hiçbir kulun uyanmadığı kutlu bir güne... Sebelum mereka melancarkan serangan tersebut, sang sultan terlebih dahulu melaksanakan ibadah sholat berjamaah dengan menjadi imam sholat dari ribuan pasukan Ottoman. Allahu Ekber. Allahu Ekber. Bu sefer bizi bulamadı sefiller. Singkat cerita, pertempuran pun kembali sengit dengan dibuatnya kembali sebuah terowongan dan beberapa serangan darat dari kerajaan Ottoman. Söyleyeceğim. Setelah itu kita juga diperlihatkan dengan Ulubatli Hasan bersama pasukannya yang dengan gigih melawan pasukan musuh untuk mengibarkan bendera Ottoman di atas benteng Konstantinopel. Lantas pada akhirnya bendera itu pun berhasil dikibarkan di menara benteng tersebut. Namun sayangnya hal itu bersamaan dengan terbunuhnya Hasan akibat terkena beberapa tembakan panah. Dan pada akhirnya perang ini dimenangkan oleh Sultan Mehmed dari kerajaan Ottoman. Setelah kota Konstantinopel berada di kekuasaan Sultan Mehmed, lantas dengan murah hati dia pun kemudian menjanjikan kepada seluruh penduduk kota bahwa mereka semua akan diperlakukan secara baik di bawah kepemimpinannya. Dia juga membebaskan para penduduk untuk menjalankan keyakinan dan agama mereka masing-masing. Dan film pun selesai. Begitulah alur cerita film ini gue bahas. Semoga dapat menambah pengetahuan kita tentang sejarah perkembangan Islam di dunia. Oh ya, buat kalian yang suka dengan alur cerita film perang Islam seperti ini, silahkan tekan tombol subscribe-nya dan nyalakan lonceng notifikasinya. Terakhir dari gue, Pojok Kartel di sini. Izin pamit. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. See you in the next film.